Dia dikenal sebagai salah satu TikToker muda paling bersinar di Korea. Wajahnya lembut, senyumnya khas, dan setiap live streamnya selalu ditonton puluhan ribu orang. Namanya Yoon Ji-ah, seorang influencer yang tampak memiliki segalanya. Ketenaran, dukungan fans, dan masa depan yang cerah di dunia hiburan. Tapi, pada suatu malam, setelah menutup siaran langsungnya, dia menghilang. Tak ada kabar, tak ada sinjal, dan tak seorang pun tahu kemana dia pergi. Beberapa hari kemudian, berita mengejutkan muncul. Yoon Ji-ah ditemukan tak bernyawa di sebuah pegunungan terpencil. Polisi mengatakan ada seseorang yang terakhir kali terlihat bersamanya, seseorang yang punya pengaruh besar dalam hidupnya. Tapi siapa sebenarnya sosok itu? Apa yang terjadi di balik layar siaran terakhirnya? Kita akan menelusuri misteri yang mengguncangkan dunia hiburan Korea hanya di Ronald True Crime. Sebelum tragedi itu terjadi, Yoon Ji-ah bukan sekadar nama di layar ponsel. Ia adalah sosok yang punya pesona alami di depan kamera. Tidak seperti banyak streamer lain yang mengandalkan sensasi, Ji-ah justru dikenal dengan kehangatannya. Senyumnya lembut, caranya berbicara, membuat penonton merasa seolah mereka sedang berbincang dengan teman lama. Itulah yang membuatnya berbeda. Di dunia streaming Korea yang sangat kompetitif, hal itu bukan perkara mudah. Ribuan kreator bersaing setiap hari. Dari yang tampil dengan konsep glamor, hingga mereka yang menggunakan drama untuk menarik perhatian. Tapi Zia punya sesuatu yang lain, ketulusan. Ia jarang membicarakan gosip, lebih sering berinteraksi langsung dengan para penontonnya. Mendengarkan cerita, menjawab komentar, bahkan memberi nasihat ringan. Dari sinilah popularitasnya mulai tumbuh. Setiap malam, ratusan orang menunggu live-nya. Bukan karena efek visual, tapi karena kehadirannya terasa nyata. Banyak yang berkata menonton Jia seperti berbincang dengan seseorang yang benar-benar peduli. Namun, semakin tinggi perhatian yang datang, semakin besar pula tekanan di balik layar. Di dunia streaming Korea yang sangat kompetitif dan donasi penonton bisa menentukan nasib seseorang, tidak semua perhatian datang dengan niat yang baik. Dan disinilah segalanya mulai berubah bagi Yoon Ji-ah. Popularitas Yoon Ji-ah terus meroket. Setiap live stream yang ia lakukan selalu dipenuhi ribuan penonton. Senyum ramahnya, kepribadian yang hangat, dan caranya berinteraksi membuat banyak orang merasa ia pantas mendapatkan panggung yang lebih besar. Di puncak ketenarannya itu, Yoon Ji-ah mulai mengutarakan sebuah mimpi. Ia ingin terjun ke dunia K-pop dan K-drama. Dan para fans langsung berdiri di belakangnya. Banyak yang bilang wajahnya mirip artis, karismanya kuat, dan ia punya potensi yang bisa bersinar di industri hiburan Korea. Dukungan ini membuat nama Yoon Ji-ah semakin diperhatikan. Tak lama kemudian, berbagai pihak yang mengaku sebagai agensi mulai mendekatinya. Namun, dari sekian banyak orang, hanya satu pria yang berhasil masuk ke lingkaran dekatnya. Seorang pria berusia 50-an yang memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Choi. Ia mengaku sebagai CEO sekaligus orang dengan jaringan luas di industri hiburan Korea. Choi berkata bahwa ia pernah mengorbitkan beberapa streamer dan influencer muda, mencetak mereka menjadi bintang loh. Janji-janji itu membuat Yoon Ji-ah percaya. Akhirnya ia setuju. Seorang pria berusia 50-an menempatkan dirinya sebagai mentor pribadi yang akan membimbing Yoon Ji-ah menuju mimpi sebagai aktris. Namun, keputusan itulah yang tanpa disadari menjadi titik awal tragedi. Perjanjian ini bukan membawa Yoon Ji-ah menuju dunia gemerlap, melainkan menyeretnya ke dalam hubungan yang gelap, perlahan mengubah hidupnya menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di chapter berikutnya, kita bahas bagaimana Yoon Ji-ah mulai diperlakukan sebagai seorang budak dan bagaimana tanda-tanda bahaya itu mulai muncul satu demi satu.
Mimpi Yoonji-ah untuk menjadi selebriti sedang berada di titik paling terang. Popularitasnya naik cepat, fans mendukung impiannya menjadi aktris, dan banyak yang bilang wajahnya sudah seperti bintang K-drama. Tetapi, semua cahaya itu ternyata hanya bayangan yang diciptakan oleh satu orang, Mr. Choi. Pria berusia 50-an ini memperkenalkan dirinya sebagai mentor, sebagai CEO, dan mengklaim punya jaringan luas di dunia hiburan Korea. Dan untuk meyakinkan Yoonji-ah, Choi malah memberikan donasi besar, dukungan finansial, dan bimbingan soalnya dialah yang kunci menuju industri K-pop dan K-drama. Bahkan laporan menyebutkan, donasi Choi membuat exposure Yoon naik drastis. Ia terlihat seperti sedang diangkat langsung oleh seorang tokoh kuat. Namun, seiring waktu, mulai memperlihatkan sisi lain dari sang mentor. Choi mulai menunjukkan perilaku mengontrol. Ia mengatur jadwal Yoonji-ah dengan ketat, meminta live lebih lama, lebih sering, dan memenuhi target-target yang tidak masuk akal. Bahkan, setiap gift, donasi, dan pemasukan Yoonji-ah harus melalui mekanisme pemotongan fee untuk Choi, angka-angka yang tidak masuk akal dan tidak transparan. Tekanan itu membuat Yoonji-ah semakin kelelahan. Ia mulai merasa pria yang mengaku ingin membantunya justru membuat hidupnya berat. Dalam beberapa laporan, Yoon sempat mengeluh, mengatakan bahwa judul yang Choi berikan tidak punya otak dan ia tidak tahan lagi dengan tekanan serta campur tangan yang terus-menerus. Akhirnya, Yoonji-ah mulai komplain langsung kepada Choi. Ia ingin mengurangi tekanan. Ia ingin mengembalikan kendali atas hidupnya. Tetapi, keputusan untuk bicara jujur inilah yang justru membuat hubungan antara mereka mulai retak. Dan retakan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Apakah masalah mereka terselesaikan? Atau justru semakin rumit? Di video berikutnya kita bahas bagaimana konflik ini berubah menjadi awal tragedi yang tak terbayangkan. Yoonji-ah terlihat sangat marah. Ia baru saja bertengkar hebat dengan Mr. Choi, pria yang selama ini mengaku sebagai mentor dan penyelamat karirnya. Tapi siapa sangka, pertengkaran itu bukan hanya tentang kerjasama yang hancur, melainkan menjadi tanda awal bahwa keselamatan Yoonji-ah mungkin sedang berada dalam ancaman. Setelah berbulan-bulan bekerja sama, Yoonji-ah akhirnya sadar bahwa semua janji manis Mr. Choi hanyalah omong kosong. Ia melihat sendiri bagaimana pria itu mengambil keuntungan dari popularitasnya, mengontrol jadwalnya, bahkan memotong pendapatan gift dan donasi dengan jumlah yang tidak masuk akal. Segala yang dijanjikan, akses ke industri hiburan, koneksi ke agensi besar, jaringan K-Entertainment, semuanya terasa palsu. Pada suatu hari, emosi Yoonji-ah memuncak. Ia menyatakan sudah tidak sanggup lagi. Ia merobek perjanjian kerjasama di depan Mr. Choi dan pergi begitu saja. Namun, keputusan itu membuat Mr. Choi gelap mata. Rasa sakit hati berubah menjadi obsesi, dan obsesi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia mulai mengintai pergerakan Yoonji-ah dan menyusun rencana keji. Beberapa hari kemudian, Mr. Choi menghubungi Yoonji-ah, mengajak bertemu, mengaku ingin meminta maaf dan membicarakan semuanya dengan kepala dingin. Yoonji-ah awalnya menolak, namun karena budaya Korea merasa nggak enakan, jadi Yoonji-ah bertemu sekali lagi menyelesaikan semua masalah dengan Mr. Choi. Dan ini terekam pada live streaming terakhirnya. Selama sekitar 30 menit, ia berbicara pada para followersnya. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah live terakhir dalam hidupnya. Setelah siaran berakhir, Yoonji-ah pun pergi menemui Mr. Choi. Ia masuk ke mobilnya dengan harapan bicarakan hal ini secara damai. Namun, pembicaraan itu berubah panas. Ketika Yoonji-ah ingin keluar, Mr. Choi mencegahnya. Mobil itu berubah menjadi tempat terakhir yang ia lihat. Dan dari situlah tragedi dimulai. Beberapa hari berlalu tanpa aktivitas apapun dari Yoonji-ah. Fans gelisah, komunitas tanya-tanya, teman-temannya panik. Akhirnya keluarga melapor ke polisi. Polisi mulai menyisir CCTV satu persatu. CCTV rumah Yoonji-ah, CCTV jalan utama, CCTV parkiran, dan rekaman mobil. Hingga akhirnya sebuah rekaman mengungkap kebenaran. Mobil Mr. Choi terlihat berhenti di area pegunungan. Kamera lain menunjukkan ia menyeret dan membuang tubuh seseorang. Itulah tubuh Yoonji-ah. Mr. Choi ditangkap.
Ia menyangkal keras, tapi bukti cekikan, jejak mobil, rekaman CCTV, semuanya mengarah pada satu nama. Dan akhirnya, ia mengaku. Dan dalam penyidikan lanjutan, terungkap bahwa Mr. Choi bukanlah CEO, bukan mentor hebat, bukan orang berpengaruh. Ia hanyalah pria yang terlilit utang, kebohongan, dan obsesi pada popularitas Yoon Ji-ah. Dan di saat yang sama, di hari kematian Yoon Ji-ah, ternyata rumah Mr. Choi disita oleh pihak bank. Jadi boleh dikatakan Mr. Choi hanya memanfaatkan Yoon Ji-ah demi uang. Kematian Yoon Ji-ah meninggalkan luka besar. Fans mengenangnya sebagai TikToker ramah, hangat, dan penuh perhatian. Tetapi kini, semua itu hanya tinggal kenangan. Dan di hari tragedi ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menyerahkan kepercayaan total kepada seseorang hanya karena kata-katanya manis. Selalu lakukan cek dan recheck, bahkan terhadap orang yang tampak paling membantu. Karena terkadang, niat jahat datang dari orang yang paling dekat.